Kalau menurut Papa Greg gimana nih dengan rencananya Liga udah mau mulai dengan kondisi pandemi kayak gini? Dari kemarin mereka bahas ini, bahas mau mulai, mau potong gaji, mau ini, mau itu, mau new normal. Football kan nggak ada new normal karena dimanapun itu kontak fisik. Kalau pemain favorit Papa Greg Dari Indonesia saat ini ya. Oke, saat ini Abimayu. Oke, selamat datang kembali bersama saya Hanif Syabandi dan saya Randy Gilansyah. Nah, di channel YouTube Hanif dan Randy Show. Papa Greg. Our special guest, sebenarnya kita guestnya ya, family kita. Tapi sekarang selamat datang di channel YouTube kita, Papa Greg. Ya. Jadi ini thank you banget udah dikasih kesempatan untuk bertamu di sini. Kita diterima di rumah ini ya. Selamat datang ya ke rumahku. Ini bukan rumah, ini istana ini. Orang-orang ganteng. Ini istana ya. Ini istana, baru datang aja langsung di welcome sama mobil ini kan. Gila. Papa gimana keluarga sehatnya? Ya, semua Tadi sehat. saya juga Kimberly sehat. Enak kan? Istri Dia juga sehat. Istri Sekarang kerja sekarang ya? Maksudnya dia COVID nggak kerja. Ini hari pertama dia mau ke sekolah dia buat cek aja kontrol. Tapi dia nggak kerja. Beneran. Kalau kayak gini, COVID kayak gini berarti enggak stop ya? We stop totally. Stop. Kita berhenti semua aktivitas di luar. Kita selalu di rumah. Paling setiap sore kita bawa mobil jalan-jalan dalam mobil, tapi sekarang kayaknya udah nggak bisa ya karena mulai macet ya. Itu aja emang susah. Iya. Karena juga ada teman yang ajak main bola, cuma aku nggak berani. Gak berani Pak. Ya karena mereka belum berkeluarga, aku udah berkeluarga kan. Serem. Kalau ada apa-apa ya mungkin aku bisa kuat, tapi gimana Keluarganya. aku sama istri ya. Semoga aja aman-aman aja Pak. Amin. Semoga Sama aja aman-aman. kalian juga jaga-jaga. Ini gimana nih, kan Liga udah mulai. Kalau menurut Papa Greg gimana nih dengan rencananya Liga udah mau mulai dengan kondisi pandemi kayak gini? Baik ya kalau menurut Papa Greg Liga dimulai, atau mungkin ada tanggapan Papa Greg soal kelanjutan liganya ini? Tentu ya ini waktu yang sangat sensitif ya. Kenapa? Karena banyak pemain butuh duit. Iya. Iya, keluarga. itu pasti buat biaya keluarga orang-orang kita sayangi itu Iya, sangat benar. itu pasti. Tapi kita juga butuh kesehatan. Benar. Ya, Penting. buat cari duit kita butuh sehat. Ya, Sakit ini juga dia. nggak bisa. Kalau kita sakit Nggak bisa gimana? cari uang. Misalnya kita sekarang duitnya ada, kita main 1 bulan ada duit, dan tiba-tiba ada COVID, kita harus out 1 bulan 2 bulan, dan kita sabar itu ke keluarga, gimana? Ruginya besar banget. Iya. Jadi risiko ya. Dari kemarin mereka bahas ini, bahas mau mulai, mau potong gaji, mau ini, mau itu, mau new normal. Football kan nggak ada new normal karena dimanapun itu kontak fisik, ya pasti. Itu satu. Dan kedua, yang aku selalu tanyakan, siapa akan tanggung jawab kesehatan pemain? Bener-bener. Apakah klub atau apakah PSSI? Jangan tiba-tiba ada pemain kena yang ada tulis di media cepat sembuh ya, comeback soon ya, comeback fast ya. Itu nggak cukup ya bro. Klarifikasi kayak gitu ya. No. Dari media, comeback ya bro, ya semoga cepat balik, cepat sembuh. No. Sekarang kita harus realistik. Langkah pertama adalah bagaimana
solusi kalau liga mulai ada pemain atau siapapun dari manajemen atau dari pihak pemain yang cari how to handle it, siapa tanggung jawab dan cepat ya. Iya benar. Kalau situasi kayak gitu ya udah bukan berpikir uang lagi situasi Ya, kayak gitu. karena kita lihat mereka lihat Jerman, lihat Thailand mau mulai. Iya, Oke, benar. kenapa Thailand mau mulai? Hampir 90% darat, nggak ada naik pesawat. Dan mereka nggak sefanatik Indonesia. Indonesia sekarang kalau kita bilang, oke, liga tanpa Tanpa penonton. pas mereka datang. Pasti. Benar-benar. Jadi pas stadion udah rame itu pas Kalau nggak stadion. datang di depan stadion Iya. rame. Udah pasti. Iya ya, garantinya nggak ada ya garantinya. How you guarantee? Jadi kalau menurut Papa Greg terbaiknya apa? Terbaiknya ya itu makanya aku bilang sekarang waktu yang sensitif. Kalau aku bilang jangan main liga, pasti orang ada yang marah. Kalau aku bilang main, ada yang marah. So gimana dong? Iya benar. Ada setuju dan nggak setuju. Ya, tapi solusi yang terbaik sekarang cari bagaimana kalau ada yang kena Solusinya gimana? solusi yang Tanggung terbaik jawab. dan cepat. Itu harus ada. Kalau itu udah ada, baru kita bahas format liga, kapan mulai liga. Ini bukan prioritas, bukan kapan mulai liga. Kapan sekarang kalau garanti, we need garanti more than money ya. Iya benar. Iya benar. Ya kita butuh garanti daripada butuh duit Benar, sekarang. sekarang. Karena sekarang let's say, logikanya ada mau revisi kontrak kan. Let's say pemain yang kontraknya 50 juta, kalau misalnya di renego and then potong jadi 25, orang itu mulai main and then kena ini. 25 itu apakah cukup? Iya, benar. Itu aku baru bilang satu orang. Kalau dia punya 10 orang di keluarga, dia sebar itu ke Amerika berapa? Butuh uang. Siapa tanggung jawab itu? Ya kita harus mikir dalam. Aku kangen sekali, aku pengen main. Cuman ya dengan kondisi sekarang, ya mending kita tahu diri kita masing-masing. Mungkin ada orang yang berani risiko demi keluarga karena butuh duit. Ada pemain yang demi keluarga juga nggak mau keluar. Ya, jadi itu at the end itu kembali ke keputusan masing-masing. Pribadi ya. masing-masing. Kalau aku pada saat itu kalau nggak ada solusi pasti aku di rumah. Tetap stay di rumah, walaupun Pasti melanjutkan. 100%. Jadi setidaknya harus ada garansi dari Pasti federasi ada atau garansi. dari Ya. liganya soal kesehatan. Selain itu ya kita berharap semoga itu menjadi ada pilihan yang terbaik lah, ada jalan Amin. terbaik buat kita Aku juga. setiap hari doa biar ininya Cepat cepat selesai. Ya. Paling nggak ada solusi, udah ada vaksin buat Iya, ya itu lebih mudah kan. Ya semoga sepak bola kita cepat ya Amin. membaik, terus ada solusi terbaik buat kita biar kita bisa ngeliat Papa Greg Gocek-gocek lagi sama ya. saya. Amin. Kita main bola di lapangan. Pasti. Papa Greg sekarang berwarga negara Indonesia. Indonesia Berapa? Tahun berapa? Oke. Megang warga Indonesia. Dari 2011 ya. 2011. Papa Greg datang ke Indonesia tahun? 2000. Oh, masih muda. Saya tahu masih muda. Masih. Woi, umur 19 sama 20? 17, wah 17, kecil, ya. mana kamu pasti nonton aku begini. 17 ya? Itu kemana Pak? 17. Itu sama orang tua. No, oke, ceritanya begini. Oke. Aku 2017 itu aku mau lanjut kuliah Oke. di Singapura. Ceritanya disuruh pergi sana buat cari orang tua. So aku sampai sana and then ikut main bola. Bukan like nggak serius. Amatir. Bukan amatir pun. Oh, bukan. Ini kayak bukan tarkam pun. Sunday biasa game? aja. Latihan sore gitu. Oke. Salah satunya ada pelatih klub. Dia pelatih salah satu klub. Dia bilang, oke, kamu mau berapa? 17. Oke, aku mau kasih. Kamu mau nggak datang? Klub aku ada main, aku mau kasih lihat bos aku. Oh ya? Oke. Tanpa harapan. Oke. Ya. Terus aku datang. Ya. Bukan, itu di Singapura. Singapura. 5 menit. Only 5 minutes. Only 5 minutes. Aku, oke, sini. Masuk. 5 menit, tarik lagi. Oh, kenapa tarik? Bawa aku ke kantor. Kamu mau jadi pemain profesional? Oke. Berapa? Terserah. Wah, $500.
$500 langsung Pak? Sing dolar 5 juta. Di bawah 5 juta waktu itu karena dolar kan masih mungkin Dolar 9. Singapura atau Ya, dolar per Singapura. bulan? Per bulan. Waktu itu it's not about money ya. Aku senang bisa main bola, and then aku main satu game itu klub Singapura itu Tampines lawan Tampines, ya. timnas Indonesia di Bontang. Oke. Kita main 2-2, aku cetak 2 gol. Habis game itu klub Indonesia Pazen Mohamed Zain, dia ada Pita White was the coach at that time. Dia bilang sama Pazen, ya ada satu anak aku lihat kamu harus ambil. Ya dia mereka telepon. Setelah game itu 1 minggu aku di sini. Orang tua aku tanya di mana? Di Indonesia. Hah? Kuliahnya gimana kamu? Siapa pilih? Terus kontrak Singapura itu leave gitu, udah pergi. Aku nggak leave karena bos aku yang Singapura itu dia seperti dia sayang sama aku. Dia lihat anak kecil, like dia kasih dia klub Indonesia bayar dia, kok bukan gratis. Oke. Transfer. Oke. Dia ambil duit transfer, dia butuh dibayar dia, dan aku pindah Persija sih. Oh Persijati, iya Persijati 17. Iya. Dari situ langsung tuh banyak tuh. Itu ya di 2004 itu. Ya aku main setengah musim. Terus bos aku itu tarik aku lagi. Ya, Singapura? Iya. Kenapa? Waktu itu mereka mau aku jadi WNI di sana. Oh Singapura. Ya, 2005. Tapi aku main 1 tahun, mereka mau kasih kontrak 4 tahun. Tapi aku udah mulai like 4 tahun, dan aku mikir banyak, dan banyak ada agen waktu itu bisa dia telepon, dia kasih nasihat, sekarang ngapain, kamu punya masa depan panjang, bla bla, kamu harus lihat duit. Dia berubah mindset aku. Dari situ Yaudah aku balik ke Indonesia. Oh, start your career in Indonesia. Finish, yeah, I just make it home, you know. Terus kapan mulai pindah warga negara? Mulai merasa cinta di Indonesia, terus mulai mengambil warga negara Indonesia? Aku in between ya, aku sempat 2009 Oh 2009. main di Eropa kan. Aku main di Portugal dari Indonesia. Habis 2008 sama aku pergi ke Portugal buat seleksi. Seleksi itu aku sampai sana pelatihnya George Costa. Oke. Satu klub sama Poseidon. Paulo Sergio. Yes, Oke. Poseidon Bali. Ini real story. Begitu aku masuk ke situ, pelatihnya tanya, dari mana? Indonesia. Hah? Kamu pikir kita main-main di sini? Kamu datang sini, ada sepak bola di Indonesia? Wow. Demi Tuhan. Dia like underestimate banget. Begitu semua pemain, begitu Poseidon juga. Paulo Sergio juga gitu. Sam, dia di situ. Sekarang di sini ya. Terus dia bilang, oke, jangan buang waktu. Kita kasih 3 hari kesempatan 3 hari. Aku butuh 1 hari. Papa ngomong gitu? Oh, 1 hari? No, aku nggak bilang. Oke, hanya bisa 1 hari. Mereka bilang 3 hari. 3 hari. Oke, yaudah fair. Hari latihan pertama, dia bilang, oh ini nggak mungkin. Dia panggil semua manajemen. Dia bilang, kalau aku lihat ini sendiri, pasti kalian mikir ada kepentingan. You know, mereka lihat lagi sore. Mereka lihat, aduh, mereka buat emergency uji coba. Oke, langsung ya. Langsung ya, besoknya uji coba, goal. Oke, deal, kita nego, sign. Oke, sign sama klub itu? Ya langsung sign. Berapa lama itu sign-nya? Aku sign itu 3 tahun. 3 tahun? 3 plus 1. 3+1. 3 plus 1. 3 days for 3 years? Yes. Just like that. And then waktu itu mulai aku sama Sergio satu posisi. Kita kayak kucing tikus. Kita satu posisi. Dia lihat masa karena aku yang main. Oke. Dia aku main. Dia lihat masa dari Indonesia datang sini masuk. Main. Iya. Masuk aku main. Bukan cuma datang Eropa buat duduk-duduk. Aku main. Tanya dia. Oke. So, abis itu setelah
6 bulan di sana aku mulai stres. Aku kangen Indonesia. Oh, balik pulang lah ya. Aku kangen sekali Indonesia. Aku nggak bisa like lifestyle sana. Aku nggak Nggak bisa. masuk ke Dingin. Aku nggak kuat dingin. So dan hidup sana beda. Beda Tuh, Tapi ini masih warga negara, belum warga negara belum, Indonesia. belum, belum. 2009 ya ini ya? 2009. Oke. Itu belum kangen sekali. And then along the line Pak Haryanto Bajuri Iya. dia masih pegang Persija, masih tahu dia telepon dia, di mana kamu? Ngapain masih di rumah? Ayo cepat pulang. Dia Malah suruh pulang akhirnya. Ya, aku pergi bicara baik-baik sama manajemen. Aku bilang aku nggak kuat. Apa kita pergi main di North kayak di Porto? Yang lain pakai baju short sleeve, aku pakai Tangan jaket, iya. pakai glove. Semua orang ketawa aku dan dalam itu aku udah beku. Oh iya, tahu. Nggak Karena bisa. udah terbiasa sama Indonesia ya. Gak bisa, Papa. Udah Mau dia mati. anak. Iya, rasanya. ngerti. Bener-bener. Aku balik sini, begitu balik musim itu 2010 baru mereka tawarin jadi WNI Oh, 2010 itu. 2010. Oke, jadi 2010. Sekarang 2010. Oke. Dan prosesnya itu nggak lama. Nggak Nggak lama. Itu mau selesai itu lesnya 2010 mau liganya kan tahun 10 itu sampai 2011 selesainya. Nih, Papa, sama karir main bola udah lama banget kan? Udah hampir 20 16. 16 tahun ya. 16 tahun. 16 tahun karir main bola. Ada nggak lawan tersulit menurut Papa Greg? Melawan pemain ya. Pemain? Nggak, Hanif gampang ya. Nggak, kita beda posisi. Kita nggak ketemu soalnya. Ketemu lah. Kita tetap ketemu ini main Iya. agresif sekali. Gimana Bapak Greg? Dia main Iya. kayak Gattuso di mana-mana ada. Kalau pemain belakang ya, bagaimanapun sesulit siapapun, Sesulit siapapun. aku bisa. Oke. Sesulit siapapun. Tapi waktu itu dari let's say 16 tahun. Selain Victor ya, Victor kan Victor paling Indonesia. oke, Victor yang menurut Papa berat. Kenapa? Karena dia tahu aku. Oke. Kita yang- teman, tipikal ya, tipikal. kita latihan sama, dia tahu semua gerakan aku. Oke. Kalau aku lawan dia, berarti aku harus kreatif. Oke. Itu satu. Selain Victor, Hamka ya. Oke. Hamka pintar. Dia pintar, tapi dia juga tahu aku kalau lawan dia. Tapi kalau lawan dia, dia selalu minta bantuan. Jangan biar aku sama dia sendiri. Hamka. Terus siapa? Putu Gide. Oh, betul gede. Putu Gide. Dia bagus. Aku suka. Asnawi. Oh ya, Asnawi. Aku suka. Dia nggak kompromi ya. Dia hajar. agresif, hajar. Dia nggak peduli siapa kan Orang. dia hajar. Siapa lagi? Siapa ya? Mungkin masih ada ya. Tapi kan kalau begini aku pasti Pusing ya. nggak mikir. Ya. Tapi ada lagi Haryono. Oh. Setiap aku main sama dia pasti berantem. Pasti ya. Kim Oke. Kim Kurniawan. Ya Iya, itu. dia sama tipenya gini semua. Sama. Ini aku. Ya banyak di Indonesia banyak pemain bagus. Oh, Itu Papa, pasti. tapi emang benar. Kalau saya lawan Papa, kalau kita nggak gini, Papa, kita Enak ya? Kita Hendro. Ya, sekarang kan mulai Hendro. Setan juga Dia masih dia. Tapi emang dia kalau di tim dia tugasnya seperti itu. Karena Kalau ada aku Papa Greg, karena waktu kita main di Arema, di latihan dia nggak pernah gitu. Di latihan dia santai kan. kalau pertandingan Begitu lawan aku di pertandingan aku, begitu ya orang sama dia. Badannya kuat sekali, sakit. Kuat sekali Papa. Ya. Latihan terus. Itu lawan tersisa kalau apa? Idola. Dari Pemain Bapak Greg. favorit, Mereka, pemain favorit Papa Greg Dari Indonesia Indonesia. Karena kan Bapak Greg udah lama juga main di Indonesia kan. saat ini ya, Oke, yang saat ini Abimayu. Oh, Abi. Abi. Kenapa? Karena bukan pemain lain nggak bagus, semua pemain sangat bagus. Kenapa aku bilang dia? Dia spesial ya. Oke. Jarang kita lihat pemain kaki kiri yang punya visi main bola. Visi main bola dia Bagus ya. nggak ada satu pemain pun yang punya itu di Indonesia. Sampai detik ini aku masih heran, kenapa bukan dia yang playmaker di timnas. Ah, oke. Lagi siapa lagi?
Evan Dimas Evan Dimas. bagus kan, dia bangun serangan tetap bagus. Sadir itu kenapa aku pilih-pilih gitu, karena aku pemain depan. Kalau pemain belakang sama tengah atau yang gini aku nggak tahu. Di zaman aku tahu itu paling sulit ya. Tapi aku tahu pemain yang bisa kasih aku bola. Iya. Ya, dan kalau dia bisa kasih aku bola bagus itu baru aku nilai. Abimanyu bisa dari 50 meter atau 60 meter di lapangan kasih umpan serang, dan itu sampai ke tamu. Kasih bola di belakang terobosan. Berapa pemain bisa di Indonesia? Coba kasih tahu aku satu. Zaman dulu Bustoni. Mas Bus ya, Bustoni. Sekarang siapa lagi? Fimanutina mungkin. Sekarang siapa lagi? Iya. Sebut satu, enggak ada. Hanya dia yang punya itu di Indonesia, dan di timnas senior sampai sekarang pun belum ada pemain begitu. Semua wah bisa. Tapi untuk pemain yang, dan kamu tahu sebelum kamu analyze orang, kamu harus di satu lapangan sama orang itu. Orang main bareng. Aku nggak bisa ambil keputusan sama orang dengan apa yang aku lihat di pertandingan, satu pertandingan. Ini Abi aku udah sama dia Udah setiap main bareng hari. ya? No, setiap hari aku lihat semua dia lakukan di game sama di latihan. Tiba-tiba dia tuk, tiba-tiba dia ambil bola pun pindah, itu high quality Papa. Setelah dari main bola, apa? Setelah pensiun. Pengen apa? Jadi apa, Papa? Ya for sure aku nggak mau jadi pelatih. For sure. 100%. Ya. Manager? Atau beli saham klub. Beli saham klub ya, CEO. Oh Yeah. jadi planningnya mau kayak gitu? Kenapa? Why not? Iya. Tapi not for coach ya? No coach, no. Enggak berarti. Terlalu berat beban. Bukan masalah bebannya lain. There's another problem lah ya. Apa? Too much. I know. Not easy to be pelatih ya. Jadi Nggak mudah. kalau buat Papa Greg lebih mudah untuk membeli klub ya. Iya. Beli klub jadi Jadi saham CEO. klub. Papa, ini kan Papa ini kan salah satu pemain bola yang kita udah datang ke rumahnya ini wow banget ya. Sultan. Ada nggak? Ini ya. Terus ini kayak drill Sultan nih. Ini ada nggak rahasia Papa untuk mengelola kesuksesan Papa nih? Sehingga kita lihat dari kayak gini nih, dari kita datang ke rumahnya udah di ada mobil-mobil, terus kita belum lihat jam-jam. Ini kita belum cerita jam ini kan. Ada nggak tips suksesnya atau gimana tips untuk mengelola misalnya uangnya atau bagaimana? Atau apa ada invest? Enggak ada Investasi? sih, nothing special. Aku jadi semua itu mulai dari hobi. Oke, hobi. You have to know what you love. Apa yang kamu cintai. Seperti aku cinta sepak bola, aku mainkan, aku dapat duit. Sekarang hobi lain aku suka lifestyle. Oke. Mama aku fashion designer. My mom, yeah. So aku besar di keluarga yang udah ada basicnya begitu. So dari kecil papa aku punya koleksi mobil banyak. Dia suka mobil, dia jual beli mobil. Oke. My dad, and then dia electronics, TV dan lain-lain. Aku buat begini, aku suka jam. Awalnya aku pakai, beli pakai waktu itu masih. Cuma pakai aja, belum ada berpikir untuk bisnis. Enggak ada. Aku pakai terus, pakai dulu, jual rugi. Ruginya nggak banyak. Kenapa? Karena tetap harganya tetap oke. Intinya kan misalnya kalau aku beli dari satu toko, aku mau jual balik pasti ada buyback. Mungkin potong 5-10% ya. Itu oke lah. Let's say itu namanya untung pakai. Ya. And then begitu sampai aku udah paham produknya. Understand, okay. And then now I start to buy, not just for pakai, but for sell. Jadi melihat ada keuntungan di situnya, baru Papa oke. Tapi itu butuh waktu. You have to paham jamnya. Kamu harus tahu apa yang kamu beli. Kamu harus tahu apa yang gampang naik. Yang gampang naiknya. Aku juga nggak asal beli. Aku beli yang
real items, Real items. Real Oh, rare. ya, yang jarang. Jadi naiknya itu bisa tinggi ya? Ya, dan naiknya kalau naik ya jual, ambil lagi. Jangan lakukan karena kamu lihat orang ini lakukan. Atau aku nggak buat karena aku lihat orang lain jual juga. Aku jual kenapa? Karena aku mikir, okay, it's my passion. Kalau nggak laku aku pakai. With this mindset, ya kalau laku, ya with time you expand. Oke. Ya, Oke. caranya begitu. Begitu juga mobil. Oke, gitu juga Pak. Ada mobil-mobil juga nggak ada di situ. Aku juga beli mobil and then buy, jual, tapi I join with teman, ada teman, I join together, kita beli and then lagi untuk just little things. You just have to have the right friends. Oke. Kita harus punya teman yang tepat. yang bisa bantu kita untuk maju. Bukan cuma teman nongkrong, minum, gosip-gosip, buang waktu, nggak penting. Makanya kadang aku nggak banyak nongkrong, aku habis bola aku pulang, hidup lifestyle aku mungkin beda. Kenapa ya? Karena kadang nggak semua orang suka mental ya. Iya benar. Ya gitu aja. Jadi dari situ salah satu mungkin usaha Papa Greg itu ya, salah satu usaha di luar sepak bola, bisnis Papa Greg. Ya. Jual beli jam, terus jual beli mobil. Sekarang kita masuk ke segmen akhir. This a small game. Okay. It's rapid question. Jadi ada pertanyaan cepat. There's a 5 question. Masing-masing ada 2 pilihan. Papa harus pilih satu dan dengan jawaban dijelasin. Oh, Habis itu Kenapa terakhir pilih itu? harus di-explain. Oke. Siap? Yang pertama. Oke, buat koleksi jam atau mobil? Aduh, pusing. Dua-duanya. Oke, harus Oh satu. iya, yang satu. Jam. Oke, jam. Second. Yang kedua BP atau Beto? Aduh. BP ya. BP, oke. Benny Dolo atau Rahmat Noah? Ramadan mau. Selamat datang. Patek Philip atau Richard Mille? Richard nih. Richard Mille, oke. Terakhir, kata favorit Jakarta atau Surabaya? Jakarta. Jakarta, absolut di Jakarta. Oke. Jakarta. Sekarang ke pertanyaan pertama. Buat koleksi jam atau mobil, milih jam, Mai. Oke, kenapa aku pilih jam? Karena jam itu nggak ada bayar pajak. Oke. Nggak kena pajak. Kalau mobil setiap tahun kita harus bayar. Besar ya? Lumayan. Lumayan. Besar buat jam nggak perlu keluar biaya maintenance lagi. Oke. Kita harus isi bensin mobil Iya. setiap hari dan value-nya saking kita pakai value-nya turun. Kalau jam kita pakai naik. Semakin So lama. realistically I go Jam. for jam. Jadi karena zaman tangannya lebih banyak ya daripada mobil ya? Bukan, karena emang realistik. Kalau Iya. kita bahas buat investment, ya jam. Jam ya? Ya, aku orangnya realistik. Papa, tapi saya lihat ada 2 mobil kan tuh, yang kuning sama yang abu-abu. Dua-duanya Ya? Porsche. Porsche ya kan? Satu Itu kisaran macam- berapa itu? Macam S, yang SUV, ya pak di atas 1M. atas. Oke, di atas 1M. Dua-duanya di atas 1. Dua-duanya di atas 1M. Yes. Tapi jamnya lebih dari 1M, 2M itu pasti. Iya kan? Oke. Ya. Yang kedua. Move to the second question, BP atau Beto? Ini agak tegang tapi jawabannya BP. Ini tanya sensitif ya, karena dua-duanya aku punya pengalaman sangat bagus. Betul, teman baik, sangat baik, dan partner bagus. Karena bagus. Kenapa aku pilih BP? Karena kita main berapa? 2 kali, 2 musim di Persija, kita sangat produktif. Oh, iya. Tambah Aludin, ya kita sangat produktif pada zaman itu. And then is a good role Role model. model. Walaupun dia sombong ya. Ya, so tapi dia kumis. But Super sabar. Super sabar. ya, dan ya Lebih nyaman sama BP. Aku nyaman dua-duanya. Dua-duanya. Ini kan harus pilih satu. Iya. Dua-duanya sangat. Kalau betul, aku sama betul dua-duanya sama. Dia main di klub gitu, mungkin pengalaman
yang beda. Pengalaman main barunya. Tapi kalau sebagai manusia sama. Tapi tetap memilih Mas BT. Iya. Oke. Ketiga, Benny dulu atau Kalau Rahmat? pilih orang lain nanti aku dibunuh di Indonesia. Yang ketiga, Benny dulu atau Rahmat Darmawan? Karena Rahmat Darmawan tadi. ya Pak Erdi, aku udah pengalaman banyak sekali sama dia. Benny dulu aku nggak pernah. So, aku nggak secara pribadi, Nggak pernah ya? aku nggak kenal, tapi aku tahu dia pelatih bagus. Kalau Pak Rahmat, aku tahu dia pelatih bagus dan dia orang baik. Ya walaupun rambutnya udah nggak tumbuh. Kemana pakai topi gitu ya? Pelatih topi. Wah, parah. Ya, aku pilih dia karena aku udah kenal sama dia. Karena udah kerja sama dia juga. Oke, yang selanjutnya Patrick Philip atau Richard Mille? Richard Mille karena buat dia Richard Mille is one of the best one. Not Patrick? Is RM of course. RM. Definitely. Yes, RM ke Patrick? Patek. Ya, bisa kira Patrick. Jadi itu RM, Patek, JP dan Next, kota favorit Jakarta, Surabaya, Jakarta. Absolutely karena tinggal di Jakarta. This is my home. Jakarta. Ya, tapi aku juga punya pengalaman bagus di Surabaya. Orang sana Baik. Welcome. Ya, dan kotanya yang bersih dan hampir nggak ada pollution ya. Ya, kalau Jakarta, like all my life I live in Jakarta. It's hard To move on yeah, from Jakarta. susah. Oke, thank you banget Greg for the question Thanks for for the interview. coming. Ya, subscribe good to have untuk you here. Oh ya, bisa tolong sapa teman-teman. Oh, teman-teman yang Channel Hanif dan Rini Show. jangan lupa to subscribe to these guys. Their show is really impressive dan support mereka untuk jangan lupa ya subscribe ya Hanif and Randy Show. Oke, mantap. Terima kasih Bapak Greg. Sama-sama Papa.